warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai bab 10 Value Chain Strategy. Dengan saya sendiri, Sarah Sastri Nabila dengan NPM 18510111002 dan rekan saya Ines Arnesti dengan NPM 18110111042 Fakultas Ekonomi Bisnis Manajemen Genap Universitas Lampung. Pilihan strategis dalam opsi rantai nilai adalah bagian penting dari strategi yang digerakkan oleh pasar. Istilah-istilah seperti manajemen distribusi fisik, logistik, distribusi, dan manajemen rantai pasokan semuanya digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dari rantai nilai untuk manajemennya, serta unit organisasi baru yang ditemukan di banyak perusahaan. Istilah rantai nilai memusatkan perhatian pada keseluruhan sistem proses, kegiatan, organisasi, dan struktur yang bergabung untuk menciptakan nilai bagi pelanggan ketika produk berpindah dari titik asal mereka ke pengguna akhir. Rantai nilai atau jaringan adalah konfigurasi saluran distribusi yang menghubungkan anggota rantai nilai dengan pengguna akhir. Saluran distribusi adalah masalah utama dalam mengelola rantai nilai. Saluran distribusi yang efektif dan efisien memberikan organisasi anggota dengan keunggulan strategis yang penting atas pesaing. Strategi distribusi menyangkut bagaimana suatu perusahaan mencapai target pasarnya. Perlunya mengambil keputusan pemasaran untuk memasukkan pemikiran mereka tentang dampak inovasi dalam strategi rantai pasokan dan saluran digital. Tujuan penting adalah mempertahankan kemampuan perusahaan yang digerakkan oleh pasar untuk menyelaraskan kembali rantai nilainya ketika ini diperlukan untuk memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan dari pasar. Lalu selanjutnya peran strategis rantai nilai atau strategic role of value chain. Jaringan distribusi yang baik menciptakan keunggulan kompetitif yang kuat untuk suatu organisasi. Saluran adalah elemen utama bagaimana perusahaan bersaing. Mempertimbangkan dampak saluran digital sebagai bagian dari pilihan yang dihadapi eksekutif dalam mengembangkan strategi distribusi. Yang pertama, fungsi distribusi atau distribution function. Saluran distribusi adalah jaringan organisasi rantai nilai yang melakukan fungsi yang menghubungkan barang dan jasa dengan pengguna akhir. Saluran distribusi terdiri dari lembaga dan lembaga yang saling tergantung dan saling terkait, berfungsi sebagai sistem atau jaringan, bekerjasama dalam upaya mereka untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk ke pengguna akhir. Contohnya dapat kita lihat pada gambar di bawah tampilan 10.1. Nah, saluran langsung dan tidak langsung dapat memiliki elemen berbasis digital atau internet. Umumnya, perusahaan dapat menggunakan beberapa tautan saluran untuk menjangkau berbagai jenis pelanggan. Selain perantara yang ditampilkan, banyak organisasi fasilitator melakukan layanan seperti lembaga keuangan, perusahaan transportasi, agen periklanan, dan perusahaan asuransi. Beberapa kegiatan bernilai tambah diperlukan dalam memindahkan produk dari produsen ke pengguna akhir. Kegiatan pembelian dan penjualan oleh perantara pemasaran mengurangi jumlah transaksi untuk produsen dan pengguna akhir. Perkaitan produk dalam inventaris membantu memenuhi preferensi waktu pembelian dan variasi pembeli. Transportasi menghilangkan kesenjangan lokasi antara pembelian dan penjual sehingga mencapai fungsi distribusi fisik. Pembiayaan memfasilitasi fungsi pertukaran. Pemrosesan dan penyimpanan barang melibatkan memecah jumlah besar ke dalam pesanan individu, mempertahankan inventaris, dan merakit pesanan untuk pengiriman, iklan dan promosi penjualan, mengkomunikasikan ketersediaan produk, lokasi, dan fitur. Harga menetapkan dasar pertukaran antar pembeli dan penjual. Pengurangan risiko dilakukan melalui mekanisme seperti asuransi, kebijakan pengambilan, dan perdagangan berjangka. Penjualan pribadi menyediakan penjualan, informasi, dan layanan pendukung komunikasi antar pembeli, dan penjualan meliputi kontak penjualan pribadi, pesanan dan konfirmasi tertulis, dan aliran informasi lainnya. Akhirnya, perbaikan sangat penting untuk banyak jenis produk. Semakin banyak, internet menyediakan teknologi yang memungkinkan dan berbagi informasi, mengubah cara pelaksanaan fungsi-fungsi bernilai tambah ini. Mengembangkan strategi saluran mencakup menentukan fungsi yang diperlukan dan organisasi mana yang akan bertanggung jawab untuk masing-masing fungsi. Perantara menawarkan keuntungan biaya dan waktu yang penting dalam distribusi berbagai produk. Ketika pertama kali memilih saluran distribusi untuk produk baru,
Strategi penetapan harga dan penentuan posisi produk yang diinginkan dapat mempengaruhi pilihan saluran. Setelah desain saluran distribusi selesai dan tanggung jawab untuk melakukan berbagai fungsi pemasaran ditugaskan, keputusan ini menetapkan pedoman untuk strategi penetapan harga, iklan, dan penjualan pribadi. Misalnya, harga produsen harus mempertimbangkan persyaratan dan fungsi perantara, serta praktik penetapan harga di saluran. Demikian juga, upaya promosi harus disesuaikan dengan berbagai persyaratan dan kemampuan peserta saluran. Produsen produk konsumen sering mengarahkan iklan ke konsumen untuk membantu menarik produk melalui saluran distribusi. Atau promosi dapat dikonsentrasikan pada perantara untuk membantu mendorong produk melalui saluran. Perantara juga mungkin memerlukan bantuan dalam merencanakan upaya pemasaran mereka dan kegiatan pendukung lainnya. Yang kedua, saluran untuk layanan atau channels for service. Layanan seperti perjalanan udara, perbankan, hiburan, perawatan kesehatan, dan asuransi seringkali melibatkan saluran distribusi. Penyedia layanan memberikan layanan kepada pengguna akhir alih-alih diproduksi seperti barang dan dipindahkan melalui perantara pemasaran ke pengguna akhir. Karena itu jaringan distribusi untuk layanan agak berbeda dari yang digunakan untuk barang. Meskipun saluran untuk layanan mungkin tidak memerlukan banyak tingkatan atau produsen, distributor, pengecer, jaringan sebenarnya mungkin lebih kompleks. Layanan biasanya diberikan saat dibutuhkan daripada ditempatkan dalam inventaris. Pemrosesan dan penyimpanan biasanya tidak terlibat dalam layanan. Fungsi servis dan perbaikan mungkin tidak berlaku untuk banyak layanan. Fungsi lain yang sebelumnya dibahas berlaku untuk barang dan jasa. Yang kedua, distribusi langsung oleh produsen atau direct distribution by manufacturer. Mempertimbangkan saluran strategi distribusi dari sudut pandang pabrikan, meskipun banyak masalah strategis berlaku untuk perusahaan di tingkat manapun dalam rantai nilai pemasok, grosir, atau eceran. Pabrikan unik karena mereka memiliki pilihan untuk langsung ke pengguna akhir melalui tenaga penjualan perusahaan atau melayani penggunaan akhir melalui perantara pemasaran. Pabrikan memiliki 3 alternatif distribusi. Yang pertama, distribusi langsung, kedua, penggunaan perantara, ketiga, situasi di mana keduanya nomor 1 dan 2 layak. Saluran langsung internet membuat alternatif 1 terbuka untuk lebih banyak perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan distribusi mencakup pertimbangan pembelian dan persaingan, karakteristik produk, serta faktor keuangan dan kontrol. Yang keempat, konfigurasi saluran atau channel configuration. Langkah ketiga dalam memilih strategi distribusi adalah memutuskan 1. Berapa banyak level organisasi untuk dimasukkan dalam saluran vertikal. Kedua, jenis perantara tertentu yang akan dipilih pada setiap tingkat. Jenis konvensional atau VNS, saluran dan intensitas distribusi yang dipilih membantu dalam menentukan berapa tingkat saluran yang akan digunakan dan jenis perantara apa yang akan dipilih. Sebagai contoh, produsen produk industri dapat memilih antara distributor dan agen penjualan atau organisasi independen yang menerima komisi penjualan untuk menghubungi pembeli industri atau kombinasi perantara ini. Yang kelima, mengenai memilih strategi saluran. Yang pertama, memilih jenis saluran yang akan digunakan. Kedua, menentukan intensitas distribusi yang diinginkan. Ketiga, memilih konfigurasi saluran. Salah satu masalah pertama yang harus diselesaikan adalah memutuskan apakah akan mengelola saluran bermitra dengan anggota lain atau sebaliknya menjadi peserta. Pilihan ini sering bertumpu pada kekuatan tawar-menawar yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam bernegosiasi dengan organisasi lain dalam sistem saluran dan nilai atau biaya untuk melakukan peran manajemen saluran. Pilihannya termasuk memutuskan untuk mengelola atau mengkoordinasikan operasi dalam saluran distribusi, menjadi anggota saluran terkoordinasi secara vertikal, atau menjadi anggota sistem saluran konvensional.
Faktor-faktor berikut perlu dinilai dalam pemilihan strategi saluran. Yang pertama, market access atau akses pasar. Yang kedua, value added competencies atau kompetensi nilai tambah. Yang ketiga, financial consideration atau pertimbangan keuangan. Keempat, flexibility and control consideration atau fleksibilitas dan pertimbangan kontrol. Dan yang terakhir, channel strategi evaluation atau evaluasi strategi saluran. Yang keenam, mengenai mengubah strategi saluran. Masalah fleksibilitas dalam strategi saluran telah menjadi prioritas yang jauh lebih tinggi bagi banyak perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Contoh, Dell, yang menggambarkan kebutuhan untuk mengubah strategi saluran dalam menanggapi persyaratan strategi pemasaran baru, tekanan kompetitif, dan perubahan pelanggan. Yang pertama, channel strategi modification atau modifikasi strategi saluran. Kedua, channel migration atau migrasi saluran. Dan yang terakhir, channel audit atau audit saluran. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.